Para hadirin, para jemaah umrah, tamu-tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita karunia dan kenikmatan yang sangat besar. Di antaranya Allah mudahkan kita untuk bisa sampai ke tanah suci di Masjid Nabawi untuk beribadah dengan sebanyak-banyaknya di Masjid Nabawi. Dan kita tahu barang siapa yang salat di Masjid Nabawi sekali, maka dilipat gandakan pahalanya 1000 kali lipat daripada di masjid-masjid yang lain. Ini karunia yang sangat besar yang patut untuk kita syukuri. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan kemarin. Kita telah membahas tentang kisah hijrahnya para sahabat 2 kali ke negeri Habasyah. Hijrah yang pertama dan hijrah yang kedua. Ya, ini sebelum adanya hijrah ke kota Madinah. Dan para sahabat yang berhijrah ke negeri Habasyah, kemudian mereka dipanggil oleh Nabi SAW untuk pergi ke kota Madinah, ya, belasan tahun berikutnya, yaitu pada tahun 7 Hijriyah, ya. Jadi mereka berhijrah pada tahun 5 kenabian. Sejak Nabi diutus menjadi Nabi, tahun 5 kenabian. Kemudian hijrah yaitu pada tahun 13 kenabian. Kalau tambah 7 berarti sekitar 15 atau belasan tahun. Jadi mereka tidak datang ke kota Madinah kecuali setelah belasan tahun. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, tatkala dalam perang Khaybar, ya, pada tahun 7 Hijriyah, datang orang-orang yang terakhir berhijrah dari Habasyah pergi ke kota Madinah. Maka ada sebagian sahabat yang mengatakan, kalian terlambat datang ke kota Madinah. Kami lebih dahulu berhijrah ke kota Madinah, kalian terlambat. Sementara para sahabat yang terlambat tersebut, mereka terlambat ke kota Madinah karena mereka sedang di negeri Habasyah. Sedang di negeri Habasyah. Maka akhirnya hal ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji para sahabat yang berhijrah ke negeri Habasyah meskipun mereka terlambat datang ke kota Madinah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa bi ahaq bi minkum." Orang yang ke kota Madinah, berhijrah ke kota Madinah lebih dahulu, tidak lebih berhak daripada kalian akan diriku. Walahu, orang tersebut yang diluan ke kota Madinah, wali ashabihi, dan teman-temannya, hijratun wahidah. Bagi mereka satu hijrah. Walakum antum ahli safinati hijratan. Adapun kalian yang pernah naik kapal kemudian pergi melewati lautan untuk pergi ke negeri Habasyah, kalian dapat 2 hijrah. Kalian dapat hijrah ke negeri Habasyah dan kalian dapat juga hijrah ke kota Madinah meskipun hijrah ke kota Madinah terlambat, ya. Di sini Rasulullah SAW mengatakan orang yang berhijrah ke negeri Habasyah kemudian kota Madinah meskipun terlambat lebih mulia daripada orang yang berhijrah ke kota Madinah. Maka hadis ini sangat disukai oleh orang-orang yang pernah berhijrah ke negeri Habasyah. Oleh karenanya Asma bintu Umais ini istrinya Ja'far bin Abi Talib yang pernah hijrah ke mana? Negeri Habasyah. Dan dia yang mendengar hadis ini dari Nabi SAW. Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan yang berhijrah ke negeri Habasyah kemudian terlambat ke kota Madinah dapat 2 hijrah. Adapun yang berhijrah cuma ke kota Madinah cuma dapat satu hijrah. Maka kata Asma bintu Umais radhiyallahu taala anha, Asma bintu Umais ini istrinya Ja'far bin Abi Talib. Kemudian waktu Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu meninggal, dinikahi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tatkala Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal, dinikahi oleh Ali bin Abi Talib. Jadi dia pernah punya 3 suami yang hebat seluruhnya, ya. Pertama Ja'far, kemudian siapa? Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Talib. Apa kata beliau Asma binti Umais yang dia termasuk orang yang pernah berhijrah di kota negeri Habasyah? Falaqad ra'aitu Aba Musa wa ashabas safinati ya'tunani arsalan yas'alunani an hadzal hadits ma min ad-dunya syai'un hum bihi afrah wa la a'zam fi anfusihim mimma qala lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Abu Musa dan para sahabat yang pernah berhijrah ke negeri Habasyah, yang pernah naik perahu untuk pergi ke negeri Habasyah, mereka datang kepadaku berturut-turut, datang lagi. Kenapa? Mereka bertanya kepadaku tentang hadis ini. Dan tidak ada suatu perkara yang paling membuat mereka senang di atas muka bumi ini selain sabda Nabi, kalian hijrahnya 2 kali. Ini membuat mereka apa? Bahagia. Dan ini membuat mereka apa? Senang. Karena Rasulullah SAW memuliakan mereka lebih daripada orang yang hanya berhijrah ke kota Madinah, ya. Karena kalau Rasulullah SAW mengatakan kalian dapat 2 hijrah, maka ini pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara yang perlu saya sampaikan juga tentang kisah yang masyhur di buku-buku sirah tentang Ubaidillah bin Jahshin. Ya, Ubaidillah bin Jahshin suaminya Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan.
Ubaidillah bin Jahshin disebutkan dalam banyak buku sirah, waktu dia sampai ke negeri Habasyah, dia murtad, masuk Nasrani. Dia murtad dan masuk apa? Nasrani. Ini disebutkan dalam buku-buku sirah. Namun ini dibantah oleh para ulama, ya. Karena kisah tanassurnya dia berubah menjadi Nasrani, ini kisah yang lemah. Hadisnya lemah dan bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Dan bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Ada banyak dalil yang menunjukkan tentang lemahnya kisah ini, ya. Yang pertama dari sisi sanad yang menjelaskan tentang Ubaidillah bin Jahshin radhiyallahu anhu yang tadinya dia lari pergi ke negeri Habasyah dalam rangka untuk berpegang teguh dengan Islam, kemudian akhirnya dia masuk Nasrani. Seluruh riwayat yang menceritakan hal ini seluruhnya lemah. Kemudian yang kedua, perkaranya aneh. Dia saja lari dari kesyirikan. Dia lari dari kesyirikan, pergi ke negeri Habasyah, kemudian tentram di sana. Kok tiba-tiba balik lagi menjadi apa? Musyrik lagi, meskipun musyriknya dalam bentuk yang lain. Kalau dahulu dia musyrik dalam bentuk menyembah berhala, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia benci dengan kesyirikan, kemudian dia pergi ke negeri Habasyah, ya, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, maka sulit dibayangkan bagaimana kemudian di sana dia masuk ke agama Nasrani. Ini susah untuk dibayangkan. Kemudian yang berikutnya, istrinya adalah Ummu Habibah, yang tatkala Ubaidillah bin Jahshin meninggal dunia, Ummu Habibah dinikahi oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Jadi jandanya Ubaidillah bin Jahshin yaitu Ummu Habibah, setelah Ubaidillah bin Jahshin radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka istrinya dinikahi oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya, ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Hajara Ubaidillah bin Jahshin bi Ummi Habibah binti Abi Sufyan." Jadi Ubaidillah bin Jahshin berhijrah ke negeri Habasyah bawa istrinya yaitu Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Wa hiya imra'atuhu ila ardil Habasyah. Pergilah mereka ke negeri Habasyah. Falamma qadimal Habasyah marad. Tatkala Ubaidillah bin Jahshin sampai ke negeri Habasyah, dia sakit. Beliau sakit radhiyallahu anhu. Falamma hadaratul wafatu awsa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dia akan meninggal dunia, dia beri wasiat kepada Nabi, "Tolong nikahi istri saya. Tolong nikahi istri saya." Fatazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummu Habibah. Karena wasiat Ubaidillah bin Jahshin, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ummu Habibah, istrinya. Wa ba'atha ma'aha Najashi Syarahbil bin Hasanah. Di sini hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Maka sungguh sulit dibayangkan kalau Ubaidillah bin Jahshin kemudian beragama Nasrani, meninggalkan Islam, murtad, kemudian mau meninggal berwasiat kepada Rasulullah agar menikahi apa? Istrinya. Ini jauh dari kenyataan. Jadi saya katakan kisah tersebut masyhur namun bertentangan dengan hadis yang sahih. Di antaranya juga bertentangan dengan hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Tatkala kisah pertemuan antara Abu Sufyan dengan Heraklius. Ini dalam Sahih Al-Bukhari. Dan ini terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah. Datanglah Heraklius memanggil Abu Sufyan untuk bertanya-tanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara pertanyaan yang disampaikan oleh Abu Sufyan, Heraklius kepada Abu Sufyan, yaitu apakah ada di antara pengikutnya yang murtad, pengikut Muhammad yang murtad setelah dia masuk Islam? Maka Abu Sufyan berkata tidak ada. Tidak ada yang murtad. Tidak ada yang murtad. Dan ini menunjukkan bahwasanya Ubaidillah bin Jahshin tidak murtad. Kenapa? Karena Ubaidillah bin Jahshin adalah mantunya Abu Sufyan. Paham? Abu Sufyan punya anak siapa? Ummu Habibah. Ummu Habibah nikah dengan siapa? Ubaidillah bin Jahshin. Nah, kalau mantunya pernah murtad, pasti Abu Sufyan akan sampaikan kepada Heraklius, iya, ada yang pernah murtad, di antaranya mantu saya. Tatkala dia mengatakan tidak ada yang murtad, menunjukkan bahwasanya Ubaidillah bin Jahshin tidaklah murtad. Oleh karenanya cerita yang masyhur di buku-buku sirah bahwasanya Ubaidillah bin Jahshin kemudian pergi ke negeri Habasyah kemudian murtad dari agama Nasrani, cerita yang lemah, kisah yang lemah, bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang beberapa kisah yang terlewatkan, ya. Di antaranya tentang Al-Walid ibn al-Mughirah. Al-Walid ibn al-Mughirah adalah seorang pembesar dari orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana sikap dia terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau ini orang yang masyhur, orang yang kaya raya, memiliki anak yang banyak, ya. Dan dia terpandang. Dan dia inilah yang pernah kita sebutkan ceritanya tatkala kaum musyrikin ingin
membangun Ka'bah kembali, namun mereka tidak berani mencongkel Ka'bah satu persatu. Karena mereka takut mereka akan terkena azab, karena 35 tahun yang lalu Allah mengutus burung-burung untuk menghancurkan tentara bergajah. Padahal Ka'bah sekarang kondisinya sudah dalam kondisi rusak, dan mereka bersepakat ini harus dipugar. Caranya dipugar gimana? Dibuang batu-batu yang lama, diganti dengan batu-batu yang baru. Namun tatkala mereka mulai untuk memugar, mereka takut. Siapa yang berani pertama kali mencongkel Ka'bah? Tidak ada yang berani. Yang pertama kali berani adalah Al-Walid ibn Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah ini bapaknya siapa? Bapaknya Khalid bin Walid. Kita kenal sahabat namanya siapa? Khalid bin Walid. Di antaranya Al-Walid bin Walid. Anak-anaknya banyak masuk Islam, dia tidak. Bapaknya ini orang terpandang dan tidak masuk Islam dan kafir. Dan Allah celah dia dalam Al-Quran. Jadi dia ini yang pertama kali berani mengatakan, kita ini ingin menghancurkan Ka'bah. Kita ingin merusak atau ingin memperbaiki? Teman-temannya berkata, kita ingin perbaiki. Kalau gitu saya akan mulai. Akhirnya benar, pada hari itu Al-Walid ibn Mughirah kemudian mencongkel Ka'bah. Dia mencongkel Ka'bah sebagian. Setelah itu dia tidur bermalam, dan para sahabatnya yang lain mengatakan, kita tunggu dulu, siapa tahu ada musibah kena dia. Kalau ada musibah kena dia, kita enggak jadi bongkar Ka'bah. Tapi kalau enggak ada musibah kena dia, kita besok bantu dia bongkar Ka'bah. Dan benar, keesokan paginya dia sehat-sehat saja. Kemudian dia pun kembali membongkar Ka'bah, melanjutkan pekerjaannya. Tatkala mereka melihat dia sehat-sehat saja, maka orang-orang musyrikin yang lain pun ikut membongkar Ka'bah. Di antaranya Nabi SAW ikut serta dalam proses pemugaran Ka'bah tersebut tatkala usia beliau 35 tahun, sebagaimana telah kita sebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan yang lainnya. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, dialah Al-Walid bin Mughirah. Tatkala Nabi SAW kemudian dia angkat menjadi nabi, ya, maka sampailah kabar ini kepada Al-Walid bin Mughirah, dan dia Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi, dari Bani Makhzum, sama seperti siapa? Abu Jahal. Dari Bani apa? Makhzum, sama dengan Abu Jahal. Maka disebutkan dia sempat mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan oleh Nabi SAW, yang dibacakan oleh Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain dia disebutkan dia datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian bertanya, apa sih yang dibawa oleh Muhammad? Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan dia seorang penyair, dia orang hebat, dia tahu ini pernyataan yang sangat indah. Maka disebutkan, ya, Nabi membacakan kepada dia Al-Quran, atau Abu Bakar membacakan dia kepada Al-Quran. Faka'annahu raqalahu, seakan-akan dia terenyuh tatkala mendengar ayat-ayat Al-Quran. Fabalagha dzalika Abu Jahlin, maka berita bahwasanya Al-Walid bin Mughirah tertarik dengan Al-Quran ini sampai kabarnya kepada Abu Jahal. Abu Jahal pimpinan Bani Makhzum. Abu Jahal dengar berita ini, maka dia panas, ya. Fa'atahu faqala, kemudian dia datang kepada Walid bin Mughirah. Dia berkata, ya ammi, wahai pamanku, karena satu kabilah. Dan Al-Walid bin Mughirah sudah sangat tua. Ingat, waktu dibongkarnya Ka'bah, dia sudah termasuk pembesar apa? Kafir Quraisy. Kemudian waktu Nabi diangkat menjadi nabi, dia sudah usianya sudah cukup tua. Maka dia berkata, Abu Jahal kepada Al-Walid bin Mughirah, ya ammi, inna qaumaka yarawna an yajma'u laka malan. Wahai pamanku, sungguhnya kaummu, ya, mereka memandang, mereka punya ide kalau mereka akan mengumpulkan harta buat kasih kamu. Qala lima, kata Al-Walid kepada Abu Jahal, kenapa mereka ingin mengumpulkan harta untuk diberikan kepadaku? Qala liyu'tukahu, ya, untuk diberikan kepadamu. Fa innaka ataita Muhammadan, karena kau telah datang kepada Muhammad. Qala qad alimtu Quraisyun anni min aktsariha malan. Maka Al-Walid bin Mughirah mengatakan, buat apa mereka kumpulkan harta kepadaku? Orang-orang Quraisy sudah tahu saya ini termasuk orang paling kaya di Quraisy. Ngapain kumpulin harta buat saya? Saya punya duit banyak, punya harta banyak. Qala faqul fihi qawlan yablughu qaumaka annaka munkirun lahu. Kalau begitu, wahai pamanku, ucapkanlah perkataan yang buruk tentang Muhammad, yang perkataan ini akan sampai kepada kaummu. Au annaka karihun lahu, atau tunjukkan bahwasanya kau benci kepada Muhammad. Qala wa madza aqul, apa yang harus aku ucapkan, kata Walid bin Mughirah. Fa wallahi ma fikum rajulun a'lama bil asy'ari minni. Apa yang harus aku katakan? Kalian tahu, kata Walid, saya ini orang yang paling ngerti tentang syair. Wala a'lama bi zajrihi wala bi qasidihi minni, dan tidak ada orang yang ngerti tentang sajak-sajak syair dan kasidah-kasidah syair daripada kalian. Saya yang paling ngerti. Kata dia, wala bi asy'ari wallahi ma yushbihu alladhi yaqulu syai'an min hadha. Demi Allah, apa yang diucapkan Muhammad itu tidak sama dengan syair. Jadi Al-Walid bin Mughirah sudah ngerti bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah syair.
Wa wallahi inna liqaulihi alladhi yaqulu halawatun. Kata dia, demi Allah, apa yang diucapkan oleh Muhammad itu indah, manis, ya. Perkataannya luar biasa, menakjubkan siapa? Al-Walid bin Mughirah. Karena dia orang yang pandai syair dan dia tahu Al-Qur'an bukan syair. Dan kandungannya tinggi dan maknanya indah, balaghahnya tinggi. Dia ngerti semua. Ya. Dan dia mengatakan wa innahu la ya'lu wa ma yu'la. Dia akan di atas dan tidak ada yang bisa mengungguli keindahan Al-Qur'an. Wa innahu la yahtimu ma tahtahu, dan Al-Qur'an ini apa yang dibawa oleh Muhammad akan menghancurkan apa yang di bawahnya. Maka Abu Jahal berkata, la yarda anka qaumuka hatta taqula fihi. Kaummu tidak akan ridha dengan engkau wahai Al-Walid sampai kau jelek-jelekan Muhammad. Qala fada'ni hatta ufakkir. Tatkala dibilang kalau kau ngomong seperti ini bahaya, Abu Jahal takut. Kenapa? Kalau Al-Walid masuk Islam, maka semuanya akan ikut masuk Islam. Kenapa? Dia pembesar Quraisy. Jadi dia pernah hebat, pernah bongkar Ka'bah yang pertama kali. Mereka tahu kedudukan siapa? Al-Walid bin Mughirah. Nah, kalau dia masuk Islam bahaya. Yang pertama Bani Makhzum akan masuk Islam karena yang termasuk yang paling senior dari Bani Makhzum dari kabilahnya Abu Jahal adalah siapa? Al-Walid bin Mughirah. Maka Abu Jahal bagaimana caranya Al-Walid tidak masuk Islam? Maka dia mengatakan kalau kau ucapkan demikian, kaummu akan mengingkari engkau. Dan ini yang tidak disukai Al-Walid. Dia tidak ingin kedudukan dia jatuh. Dia tidak ingin pamor dia, ya, pamor dia jatuh. Maka dia berkata, "Da'ni ufakkir, biar saya pikir dulu gimana caranya. Saya harus ngomong apa?" Falamma fakkara, kemudian dia berfikir, harus ngomong apa tentang Muhammad. Akhirnya dia berkata, "Hadza sihrun yu'thar." Ini adalah sihir. Akhirnya dia berkesimpulan, ini perkataan memang hebat, tapi ini apa? Sihir. Padahal tadi awalnya dia sudah tertarik. Namun gara-gara dia takut dicela oleh kaumnya, subhanallah, gara-gara takut dicela oleh kaumnya, dia milih untuk mengatakan ucapan Nabi adalah apa? Sihir. Dia telah belajar sihir ini dari yang lain, kata Al-Walid bin Mughirah. Sihrun ya'tharuhu an ghairihi. Dia belajar sihir dari yang lain. Maka Allah turunkan ayat dalam Al-Quran, banyak ayat khusus untuk Walid bin Mughirah, subhanallah. Sampai sebagian ulama mengatakan tidak ada orang dicela seperti Walid bin Mughirah. Allah tidak pernah mencela seorang seperti Al-Walid bin Mughirah. Kenapa? Diturunkan ayat yang banyak isinya celaan kepada Al-Walid bin Mughirah. Allah turunkan firman-Nya dalam surat Al-Muddathir, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Biarkan aku dan apa yang aku ciptakan sendirian. Biarkan aku, kata Allah, biarkanlah aku dan apa yang telah aku ciptakan sendirian. Makna dari apa yang aku ciptakan sendirian ini ada dua pendapat di kalangan ahli tafsir. Ada yang mengatakan, ya, biarkan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang telah aku ciptakan sendiri, yaitu aku menciptakan Al-Walid bin Mughirah tanpa ada bantuan siapapun. Aku Maha Esa, tidak ada yang bantu aku dalam menciptakan Al-Walid bin Mughirah. Karena saya yang menciptakan dia sendiri, saya akan menyiksa dia juga sendiri. Jadi seakan-akan Allah mengatakan, saya yang telah menciptakan dia sendiri dan saya pula yang akan menyiksa dia sendiri. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, sebagaimana dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Biarkan aku dan apa yang aku ciptakan sendirian. Artinya, aku telah ciptakan Al-Walid bin Mughirah sendirian tanpa ada harta, tanpa ada anak-anak. Waktu dia dilahirkan dari perut ibunya, dia sendirian. Tidak ada hartanya, tidak ada anak-anaknya. Kemudian sekarang saya berikan kepada dia berbagai macam karunia. Di antaranya harta yang banyak, di antaranya anak-anak yang banyak. Kemudian dia mengingkari ayat-ayatku. Ini tafsiran kedua dipilih oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Kata Allah, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Biarkan saya dengan orang ini yang telah aku ciptakan dia waktu keluar dari perut ibunya dalam kondisi sendirian, tanpa harta dan tanpa anak. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Kemudian saya berikan kepada dia harta yang banyak. Disebutkan hartanya banyak. Sampai ke Taif hartanya banyak. Setiap lewat tempat ada harta dia, ada sumur dia, ada harta dia banyak. Al-Walid bin Mughirah orang hebat, hartanya banyak. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Saya telah berikan kepada dia harta yang banyak. Wa banina syuhuda. Dan saya berikan kepada dia anak-anak yang banyak. Syuhuda maksudnya anak-anaknya selalu hadir. Kemana saja dia pergi ada anak-anaknya. Karena anaknya saking banyak, pasti ada anaknya ikut dia. Di antara anak-anaknya adalah Khalid bin Walid. Kemudian juga Al-Walid bin Walid, yang dua-duanya sahabat masuk Islam. Dan banyak anak-anaknya juga masuk Islam. Dia tidak. Wa mahatu lahu tamhida, dan saya telah persiapkan bagi dia banyak kemudahan. Summa yatama'u an azid, kemudian dia ingin menambah, ingin mendapat tambahan dari harta dan karunia. Kalla, kata Allah, tidak, sekali-sekali tidak. Saya tidak akan berikan kepada dia tambahan. Innahu kana li ayatina anida, sungguhnya dia telah membangkang terhadap ayat-ayat kami. Saurhiquhu sauda, saya akan buat dia lelah untuk naik di atas gunung. Kata para ulama, Sauda adalah nama gunung di neraka Jahannam. Di neraka Jahannam itu ada lembah seperti Wailun. Dalam di antara tafsiran para ulama, Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang
mengurangi timbangan. Wailun, kalau ada kalimat wailun, ada yang disebutkan bahwasanya itu adalah nama lembah di neraka jahanam, lembah Wail ya. Kemudian di neraka jahanam juga ternyata ada gunung. Gunung tersebut disebutkan susah untuk dinaiki. Di antara siksaan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir, mereka ada yang dilempar di lembah dan ada yang disuruh naik di atas gunung dengan susah payah sampai di atas, kemudian mereka dihajar lagi untuk jatuh lagi ke bawah, disiksa untuk naik gunung yang sangat panas dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Sa'urhiquhu sa'uda." Saya akan buat dia capek naik di atas gunung. Innahu fakkara wa qaddar. Allah ancam dia. Kenapa? Innahu fakkara wa qaddar, karena dia telah berfikir. Apa yang dia pikirkan? Dia pikirkan untuk bagaimana mencela Muhammad. Subhanallah. Jadi para ulama di antaranya As-Sun'ani menyebutkan bahwasanya innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niat. Bahkan seorang yang berfikir itu termasuk dari amalan. Ada orang berfikir gimana cara berbuat kejahatan, berfikirnya dia sudah dapat dosa. Kenapa? Dia sudah mikir gimana cara merampok, gimana cara mencuri, gimana cara bohongin jemaah haji misalnya, gimana cara bohongin jemaah umrah, gimana. Dia berfikir cara kejahatan, dia sudah dapat dosa. Kenapa dia berfikir? Demikian juga orang yang berfikir untuk kebaikan. Antum punya ide kebaikan, berfikir gimana? Meras otak untuk berfikir untuk melakukan kebaikan. Proyek dakwah kah? Untuk membantu anak yatim kah? Untuk bangun masjid kah? Meskipun tidak terjadi, meskipun ternyata pikiran antum tidak terbukti, artinya tidak terjadi, ya. Antum sudah berusaha namun tidak berhasil. Namun waktu anda berfikir, anda sudah dapat pahala. Kenapa? Karena tafkir termasuk memikir adalah termasuk dari amal perbuatan. Allah berfirman, innahu fakkara wa qaddar. Dia berfikir. Apa yang dia pikirkan? Al-Walid bin Al-Mughirah berfikir bagaimana bisa mencela Muhammad. Wa qaddar, kemudian dia tentukan. Fakutila kaifa qaddar. Kata Allah, celaka dia, terlaknat dia. Kenapa dia bisa menentukan demikian? Thumma qutila kaifa qaddar. Celaka lagi, Allah sebutkan 2 kali. Terlaknat dia. Bagaimana dia bisa berfikir demikian? Bagaimana dia bisa mengatakan Al-Quran itu adalah sihir? Thumma nazar, kemudian dia mengamati. Dia berfikir, dia mengamati. Thumma abasa wa basar, kemudian wajahnya masam dan merengut. Thumma adbara wastakbar, kemudian dia berpaling dan dia sombong. Faqala in hadza illa sihru yu'thar. Maka dia berkata, ini adalah sihir. Al-Quran itu yang hebat itu adalah sihir yang Nabi Muhammad atau Muhammad belajar dari orang lain. In hadza illa qaulul bashar. Ini adalah perkataan manusia, bukan dari Tuhan, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Walid bin Mughirah percaya kepada Allah. Orang musyrikin secara umum percaya kepada Allah. Ingat waktu mereka ingin menghancurkan Ka'bah dan mereka tidak berani. Apa kata Al-Walid bin Mughirah? Dia berkata, kita ini hancurkan Ka'bah, ingin berbuat baik atau berbuat keburukan? Allah tahu kita ingin berbuat baik, maka dia hancurkan dan tidak jadi masalah. Dia mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Ini adalah perkataan manusia. Kata Allah, sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar 'alaiha 19. Kata Allah, saya akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar. Tahukah kalian apa itu neraka saqar? Ya, la tubqi wa la tadhar. Neraka tersebut tidak akan membiarkan dan tidak akan melepaskan. Artinya kata para ulama, tidak ada daging yang tersisa dan tidak ada tulang yang tertinggal oleh api neraka jahanam. Oleh karenanya ya, kata Allah dalam Al-Quran, allati tattali'u 'alal afidah. Tatkala Allah menceritakan tentang neraka jahanam, kata Allah, api yang masuk langsung ke dalam jantung. Karena kalau api dunia membakar, yang dibakar bagian luar dulu. Kalau kita panggang kambing atau panggang sate, yang bagian luar dulu terbakar, dalamnya belakangan. Ya, karena bagian luar yang kena api. Tapi kalau api neraka jahanam tidak, langsung membakar luar dalam. Allati tattali'u 'alal afidah, langsung masuk ke dalam jantung. Tatkala penghuni neraka jahanam dibakar, bukan cuma bagian luarnya saja, langsung luar dalam. Apinya kuat, menembus sampai ke dalam. Makanya Allah mengatakan la tubqi wa la tadhar. Tidak ada daging, tidak ada tulang yang ditinggalkan oleh api tersebut. Lawahatul lil bashar, yang akan menghancurkan kulit-kulit. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah dari Al-Walid bin Mughirah yang akhirnya meninggal dalam keadaan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur kepada Allah. Allah telah berikan dia berbagai macam kenikmatan. Allah telah berikan dia berbagai anugerah. Namun karena dia takut kedudukannya jatuh, karena dia takut dicela oleh Bani Makhzum dan dicela oleh orang kafir Quraisy, maka dia memilih untuk menuduh Al-Quran adalah qaulul bashar, perkataan manusia. Oleh karenanya saya ingatkan, hati-hati dengan perkataan orang-orang liberal yang mengatakan Al-Quran itu bukan firman Allah. Firman Allah itu tidak ada hurufnya, kata mereka. Firman Allah itu hanyalah ide, kemudian diterjemahkan oleh Jibril. Sebagian mereka mengatakan diterjemahkan oleh Muhammad. Ini perkataan orang-orang liberal, ya.
profesor-profesor yang ada di tanah air, yang saya tahu orang-orang tersebut ya. Mereka mengatakan ini terjemahan Muhammad. Terjemahan Muhammad. Dan kalau kita mengatakan Al-Quran itu perkataan Muhammad, ya, berarti sama dengan perkataan Al-Walid ibn Mughirah, in hadza illa qaulul bashar. Ini hanyalah perkataan apa? Manusia. Kita katakan orang yang mengatakan Al-Quran perkataan Muhammad, Allah berfirman, sa'uslihi saqar. Aku akan masukkan dia dalam neraka apa? Saqar. Hati-hati. Kenapa orang liberal ingin mengatakan Al-Quran itu? Karena mereka ingin menafsirkan dengan seenak mereka. Mereka mengatakan Al-Quran itu bukan perkataan Allah, Allah tidak punya bahasa. Ini syubhat mereka. Allah tidak punya bahasa. Ini tidak benar. Allah berbicara dengan apa yang Allah kehendaki. Allah berbicara dengan Allah. Kenapa ente bilang Allah tidak bisa ngomong? Apa dalilnya ente Allah tidak bisa ngomong? Kenapa ente bilang Tuhan yang Maha Kuasa tidak bisa ngomong? Apa dalilnya? Pakai otak ente. Allah bisa ngomong dengan Nabi Musa dengan bahasa Ibrani. Allah ngomong dengan Nabi Ibrahim dengan bahasa Nabi Ibrahim. Allah berbicara dengan Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab. Terserah Allah. Ente bilang Allah tidak bisa bicara. Terus ente bilang berarti kalau begitu Al-Quran bukan bahasa Allah. Allah hanya kasih ide pokok kepada Nabi, kemudian Nabi terjemahkan dalam bahasa Arab. Nah, berarti Nabi campur tangan dalam Al-Quran, ada sifat manusiawinya. Ini maksud mereka demikian. Dalam Al-Quran ada sifat manusiawinya, yaitu ada bahasa Arab dan kemudian tafsiran Nabi dari sisi tafsir hadis. Oleh karenanya tidak boleh kita, ya akhirnya apa? Kesucian Al-Quran hilang. Akhirnya mereka sekarang tafsirkan Al-Quran dengan kehendak mereka sendiri. Sehingga berkata ulil absar, kalau zaman dulu harus ada hukum rajam, potong tangan. Ya itu karena zaman dulu orang-orang Arab dahulu. Mereka hidup bebas, ya, mereka Arab Badui. Sekarang enggak perlu. Sekarang tidak perlu. Tidak boleh menggunakan hukum seperti itu sekarang, kata mereka, kata ulil absar. Tetapi sekarang kita gunakan penjara. Ya, kita sekarang beristihad bagaimana membuat hukum-hukum kriminal yang baru, yang cocok dengan zaman kita. Karena yang diturunkan di zaman dahulu hanya cocok di zaman Muhammad. Ini bahaya pemikiran seperti ini, ya. Saya katakan perkataan mereka sama dengan perkataan Al-Walid ibn Mughirah, in hadza illa qaulul bashar. Kata Al-Walid ibn Mughirah, ini hanya perkataan manusia. Sama seperti perkataan sebagian orang liberal, dan kata Allah, sa'uslihi saqar. Saya akan masukkan dia dalam neraka apa? Neraka saqar. Hati-hati. Tapi perhatian Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berdakwah. Dan telah kita jelaskan Rasulullah sallallahu berdakwah di pasar-pasar, di tempat-tempat keramaian. Dan ini cara yang efektif, pergi ke tempat keramaian kemudian menyampaikan Islam. Rasulullah SAW datang ke Mina, di tempat waktu orang-orang sedang berkumpul hajian, dan kita katakan orang musyrikin dahulu mereka juga berhaji. Maka Rasulullah SAW datang ke kemah-kemah, ke kabilah-kabilah. Sampai Rasulullah SAW mengatakan dengan penuh kerendahan hati, dia mengatakan apa? Hal min rajulin, ya, apakah ada orang yahmiluni ila qaumihi, kata Nabi SAW, hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi fa inna quraisyan mana'uni an uballigha kalama rabbi. Apakah ada seorang lelaki yang mau mengantarkan aku kepada kaumnya, karena orang-orang Quraisy melarang aku berdakwah. Rasulullah SAW sampai dalam tanda petik mengemis, ingin diantar, bukan mengemis ya, tapi dia berharap ada orang yang antar dia untuk apa? Berdakwah, karena semangat Nabi untuk berdakwah. Dia mengatakan, ada yang mau mengantar saya ke suatu kabilah, ke kabilahnya, saya ingin berdakwah. Karena Rasulullah SAW berusaha berdakwah di mana-mana. Di Mina beliau berdakwah, di pasar-pasar beliau berdakwah. Ya, disebutkan dalam hadis-hadis di antara pasar-pasar yang didatangi oleh Nabi SAW seperti pasar Ukaz, kemudian juga pasar Mijannah, dan ini ada di sekitar Mekah. Kemudian pasar Dzil Majaz. Ini 3 pasar yang ada di sekitar Mekah, yang di situ banyak orang berkumpul. Rasulullah SAW datang ke situ untuk berdakwah. Rasulullah SAW berkata, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, semoga kalian beruntung, semoga kalian bahagia. Ternyata ada pamannya Abu Lahab ngekor dari belakang. Kalau Nabi habis ceramah, dia juga ceramah, ya. Nabi habis ceramah, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Abu Lahab, paman Nabi, bicara dari belakang, la tuti'uhu wa la tasma'u minhu fa innahu sabiun kadzib. Jangan ikuti dia, jangan dengar perkataan dia. Sungguhnya Muhammad itu adalah orang yang keluar dari nenek moyangnya, orang yang keluar dari adat nenek moyangnya, dan dia pendusta. Dan ini kondisi yang sangat menyedihkan. Tatkala musuh dakwah kita adalah orang terdekat kita. Nabi SAW dimusuhi oleh orang terdekatnya, itu pamannya. Dan apa kata dunia, kata orang? Apa kata orang? Kalau kita berdakwah terus paman kita yang menjelek-jelekkan kita, ya, maka orang akan berkata, yang lebih tahu tentang dia pamannya, yang pamannya saja tidak ikut. Wong pamannya saja tidak ikut. Dan ini berat bagi Nabi SAW. Tapi Nabi cuek. Waktu Nabi dicaci maki oleh Abu Lahab, Nabi berjalan lagi, pergi ke kampung, pergi ke tempat yang lain, ke pasar yang lain. Abu Lahab ngikuti terus, kurang ajar Abu Lahab. Habis Nabi ceramah, dia ceramah, Nabi ceramah, Nabi tidak peduli.
Habis dibantah bagaimana? Ini pamannya sendiri. Ya. Allah sudah turunkan ayat tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Celaka Abu Lahab, akan masuk neraka jahanam. Tapi dia tidak peduli, dia terus mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karena kata para ulama, ya, tatkala seorang berdakwah kemudian dia dicela atau dijatuhkan, maka dilihat kondisi. Kalau memang ada maslahatnya dia bantah, dia bantah. Kalau tidak ada maslahatnya enggak usah bantah, jalan terus. Kalau tidak ada maslahatnya jalan terus. Nabi Muhammad SAW waktu dicela oleh Abu Lahab, dia jalan terus, dia tidak peduli. Dia pergi lagi ke tempat, dibantah lagi, dia pergi ke tempat yang lainnya. Karena kalau kita tersibukkan untuk terus membantah dan membantah, akhirnya kerjaan kita berkurang, dakwah kita akhirnya mandek. Oleh karenanya sebagian orang mengatakan, kenapa rusa itu mudah untuk ditangkap oleh singa? Sebenarnya rusa larinya lebih cepat daripada singa. Tetapi kenapa? Rusa itu yuksirul iltifat. Terlalu sering nengok ke belakang, sudah sampai mana singanya? Sudah sampai mana singanya? Akhirnya kegigit oleh singa. Seandainya dia cuek aja jalan terus, singanya enggak bakalan dapat. Oleh karenanya terkadang kita berdakwah, kita dicela, dicaci maki, cuek aja. Ada saatnya kita bantah, ada, terkadang, tapi jangan terus-terusan. Karena kita berharap orang-orang mencela itu berhenti, susah. Nabi saja tidak berhenti untuk dicela. Jangankan Nabi, Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti untuk dicela oleh makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya waktu Abu Lahab mencela Nabi, Nabi cuek, Nabi terus berjalan ke pasar-pasar dan berdakwah. Oleh karenanya kita tidak heran dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan, ya, orang-orang musyrikin mereka mengejek Nabi. Mereka mengatakan, "Ma li hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira." Kata mereka, Rasul macam apa ini? Yang makan makanan dan jalan di pasar. Kenapa tidak diturunkan kepadanya malaikat yang ikut berdakwah dengan dia? Ya, jadi mereka ingin Rasul dari kalangan apa? Malaikat. Mereka heran lihat ada Nabi, ada Rasul kok jalan di pasar. Dan Nabi memang berjalan di pasar. Nabi bekerja, Nabi berdakwah, jalan ke pasar. Oleh karena Rasulullah Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq." Dan tidaklah kami mengutus para rasul sebelum kalian wahai Muhammad, sebelum engkau wahai Muhammad, kecuali mereka makan makanan dan mereka berjalan di pasar-pasar. Bukan cuma kamu wahai Muhammad, seakan-akan Allah berkata, bukan cuma kamu yang jalan di pasar berdakwah wahai Muhammad. Nabi-nabi terdahulu juga mereka berjalan di pasar-pasar untuk berdakwah. Mereka cari ke tempat keramaian, mereka jalan untuk apa? Berdakwah. Ini sikap Abu Lahab kepada ponakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kisah yang saya sebutkan pada malam hari ini adalah kisah tentang Ibnu Ummi Maktum yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an dalam surat Abasa wa tawalla. Dia wajahnya masam dan berpaling. Ini Allah menegur, ya, menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam karena berpaling dari Abdullah ibnu Ummi Maktum yang buta. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mendakwahi asyraf Quraisy, mendakwahi pembesar-pembesar suku Quraisy untuk masuk Islam. Mereka kafir. Dan Rasulullah SAW sangat berharap pembesar-pembesar tersebut masuk Islam. Dan ini logika Nabi benar. Kalau pembesar-pembesarnya masuk Islam, maka yang dibawa akan ikut. Benar atau tidak? Benar. Dan ini ijtihad Nabi dan benar. Oleh karena Nabi SAW konsentrasi untuk mendakwahi orang-orang besar. Rasulullah SAW pergi ke pembesar-pembesar Quraisy. Rasulullah SAW waktu ke Taif langsung pergi ke pembesar-pembesar kabilahnya. Abdun Ya'lail, ya. Rasulullah SAW datang kepada dia dan teman-temannya. Waktu Rasulullah SAW mendakwahi Romawi, Rasulullah SAW langsung mendakwahi pembesarnya, ila azimir Rum, kepada Heraklius, ila azim Kisra, langsung pergi kepada Furs, ya, kepada Persia, kirim kepada raja-raja. Karena secara logika kalau raja-raja masuk Islam atau pembesar-pembesar masuk Islam, maka yang dibawanya akan apa? Akan ikut. Dan ini logika Nabi dan benar. Maka Nabi pun mendakwahi orang-orang kafir Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy tatkala itu. Di antara pembesar-pembesar tersebut adalah Al-Walid ibn Mughirah. Waktu itu ada di situ. Kemudian Utbah ibni Rabi'ah dan Syaibah ibn Rabi'ah. Ya, Rasulullah SAW berlembut kepada mereka dan mendakwahi mereka. Waktu Rasulullah SAW sedang sibuk mendakwahi mereka, tiba-tiba datang Abdullah ibn Ummi Maktum. Abdullah ibn Maktum dalam kondisi beliau tidak bisa melihat, buta, radhiyallahu taala anhu. Maka dia bertanya kepada Nabi tentang permasalahan agama dan dia minta Nabi bacakan Al-Quran kepada dia. Dan hal ini memberatkan Nabi SAW. Nabi sedang sibuk mendakwahi orang kaya. Datang Abdullah bin Maktum ingin didakwahi juga. Maka Rasulullah SAW ya agak gimana gitu terhadap sikap ini, karena dia sedang sibuk mendakwahi orang-orang kaya, orang-orang pembesar. Maka Rasulullah SAW pun berpaling dengan raut muka yang
masam. Subhanallah, berpalingnya Nabi ini tidak diketahui oleh Ibnu Ummi Maktum. Kenapa? Ibnu Ummi Maktum buta, tidak lihat. Tapi Allah lihat. Maka Allah tegur Nabi SAW. Kata Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu taraha. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia berpaling dan bermuka masam tatkala datang kepada dia seorang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, bukankah bisa jadi dia adalah seorang yang ingin mensucikan dirinya, ya. Dan Allah kemudian, ya, setelah itu Allah menggunakan dhamir. Jadi waktu Allah menegur Nabi, kata para ulama, Allah menegur dengan bahasa yang halus. Maksud saya, Allah tidak kasar kepada Nabi. Maka Allah menggunakan kata ganti orang ketiga. Allah mengatakan abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan berpaling. Allah tidak mengatakan, ya, abusta wa tawallaita, ya, engkau bermuka masam, engkau berpaling, tidak. Tapi Allah menggunakan kata ganti orang ketiga. Jadi di antara kelembutan Allah kepada Nabi, Nabi salah, harus ditegur. Tapi teguran Allah dengan apa? Dengan sangat santun kepada Rasulullah SAW. Oleh karenanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan, afallahu anka lima adzinta lahum. Allah maafkan engkau, kenapa engkau izinkan mereka? Bayangkan, maaf didahulukan baru kemudian pencelaan. Kebanyakan orang dicaci maki dulu baru kemudian apa? Saya maafkan. Kamu brengsek, kamu kurang ajar, tapi saya maafkan. Allah tidak. Allah maafkan dulu. Afallahu anka, Allah maafkan engkau hai Muhammad. Tapi kenapa kau izinkan mereka? Allah tegur. Ya. Oleh karena perhatian itu Subhanahu wa taala. Namun setelah itu Allah mengatakan fa amma man ja'aka ya'sa. Setelah itu baru Allah kemudian tatkala menyebutkan kenapanya, Allah menggunakan dhamir anta. Tatkala orang yang datang kepada engkau, maka engkau berpaling darinya, sementara mereka orang-orang yang tidak ingin dengar engkau, maka engkau malah pergi kepada mereka, ya. Ini Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan inilah yang dikatakan Nabi itu maksum. Maksum apa? Kalau Nabi ternyata salah, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya tatkala kita berdakwah, kalau bisa kita mendakwai pembesar-pembesar, maka itu yang terbaik. Namun bukan berarti kita menyepelekan orang-orang miskin. Kenapa Allah menegur Nabi? Bukan karena Nabi mendakwahi orang-orang kaya, bukan. Tetapi karena Nabi sedang mendakwai orang kaya yang mereka tidak ingin masuk Islam. Terus kemudian Nabi dalam tanda kutip agak cuek daripada yang miskin. Namun jangan dipahami dari ayat ini tidak boleh mendakwai orang kaya. Tidak benar seperti itu. Kita dakwai orang kaya, kita dakwai juga orang miskin. Memang hanya miskin aja yang masuk surga, orang kaya enggak boleh masuk surga. Ya. Orang kaya juga perlu kita dakwahi, mereka juga punya hak untuk kita dakwahi, apalagi orang-orang kaya tersebut orang Islam. Maka jangan dijadikan dalil dengan ayat ini bahwasanya jangan dakwahi orang kaya saja, ya. Kalau hanya dakwahi orang kaya saja ya keliru. Tapi kita dakwahi orang kaya, orang miskin juga didakwahi, apalagi orang kaya tersebut orang Islam, dan kita berharap keislaman mereka. Kalau mereka Islam kan banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Akan mereka keluarkan uang untuk dakwah dan yang lainnya. Tapi para hadirin yang Subhanahu wa taala, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Muslim bin Subaih, dia berkata, dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu taala anha. Suatu hari saya menemui Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa indaha rajulun maqfuf, dan di sisi dia ada seorang rajul kafif, yaitu tidak bisa melihat. Wa hiya tuqatti'u lahu al-utruj, dan kemudian Aisyah radhiyallahu anha memotongkan buah buat orang buta ini. Ya, utruj itu seperti semacam jeruk, ya, tapi bukan jeruk, ya. Dia potong-potong, dia berikan kepada orang buta ini. Wa tut'imuhu iyyahu bil asal, kemudian dicampur dengan madu dan diberikan kepada orang buta tersebut. Faqultu man hadza ya ummul mukminin, aku berkata siapa orang buta ini wahai ummul mukminin, siapa orang ini? Kenapa Aisyah memuliakan dia? Aisyah memuliakan lelaki ini. Faqalat, maka Aisyah berkata, hadza ibnu ummi maktum alladhi ataba Allah tabaraka wa taala fihi nabiyahu. Ini adalah ibnu ummi maktum yang Allah pernah menegur Nabi gara-gara lelaki ini. Artinya apa? Ini orang buta dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal waktu Nabi SAW berpaling bermuka masam, orang buta ini tidak lihat. Tapi Allah lihat dan Allah menegur Nabi, ya, untuk memuliakan Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Para hadirin Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan menyampaikan kisah tentang Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Yang kisahnya ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Bagaimana Islam beliau? Dalam Sahih Muslim, ya,
dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan kita akan menyampaikan lafal dari Imam Ahmad, ya. Abu Dzar berkata, faqala Unais, saudaraku Unais, Abu Dzar punya teman, punya saudara namanya Unais. Unais berkata, inna li hajatan bi Makkah fakfini hatta atiyaka. Saya punya keperluan di kota Mekah, ya, maka jagalah urusanku sampai aku datang kembali dari kota Mekah. Qala fantalaqa, maka pergilah dia. Faratha alayya, ternyata Unais ini terlambat pulang, pergi ke Mekah terlambat pulang. Al-Ghifari ini kalau tidak salah di daerah Badar, ya. Ghifari ini kalau tidak salah di daerah Badar, ya. Allah alam, saya agak lupa juga. Thumma atani faqultu ma habasaka. Tatkala Unais datang terlambat dari Mekah, Abu Dzar berkata, apa yang membuat engkau terlambat? Qala laqitu rajulan yaz'umu anna Allah arsalahu ala dinika. Aku bertemu dengan seorang yang dia menyangka bahwasanya Allah telah mengutus dia. Ma yaqulun nasu lahu, maka Abu Dzar berkata, apa yang diucapkan komentar orang-orang terhadap lelaki ini yang mengaku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaquluna innahu syairun wa sahirun wa kahinun. Mereka mengatakan lelaki ini adalah seorang penyair, seorang penyihir, dan seorang dukun. Wa kana Unais syairan, padahal Unais ini penyair. Dan dia berkata, Unais mengomentari komentar orang-orang, komentar penduduk Mekah yang menuduh Nabi sebagai penyair, dukun, dan penyihir. Qad sami'tu qaulal kuhan, fama yaqulu biqaulihim. Saya sudah mendengar perkataan-perkataan dukun, dan apa yang diucapkan lelaki ini tidak sama dengan perkataan dukun. Wa qad wada'tu qaulahu ala aqra'i syi'r. Wa qad wada'tu qaulahu ala aqra'i syi'r. Saya telah meletakkan, membandingkan perkataan Muhammad dengan syair-syair yang ada. Fa wallahi ma yaltaimu lisanu ahadin annahu syi'run. Demi Allah, tidak mungkin seorang mengatakan bahwasanya ini perkataan adalah syair, karena Al-Qur'an bukan apa? Bukan syair. Dan kita lihat kalau kita baca Al-Qur'an bukan syair, tapi dia indah. Dia indah. Bahkan lebih indah daripada syair-syair yang ada. Wallahi innahu lasadiq. Kata Unais, demi Allah lelaki ini adalah benar. Wa innahum lakadzibun, dan orang-orang yang menuduh dia sebagai penyihir adalah orang-orang yang dusta. Faqala Abu Dzar waktu mendengar perkataan saudaranya dia tertarik radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Hal anta kafiyah hatta antaliqa fa anzur?" Maukah kau menjaga urusanku, ya, mewakiliku di sini? Saya ingin pergi ke Mekah untuk lihat perkaranya. Qala na'am, kata saudaranya, silakan. Fakun min ahli Makkah ta'ala hadar, tapi hati-hati kau terhadap penduduk kota Mekah. Fa innahum qad shanifu lahu, sungguhnya mereka telah benci kepada lelaki ini. Ya, sungguhnya mereka telah benci kepada lelaki ini. Maka Abu Dzar berkata, "Fantalaqtu hatta qadimtu Makkah." Saya pun pergi menuju kota Mekah. Fatada'aftu rajulan minhum, maka saya mencari orang yang paling lemah di antara penduduk kota Mekah untuk saya bertanya. Ya, kalau tanya orang pembesar dia bakalan dihabisi, karena sudah diingatkan sama saudaranya, hati-hati jangan sampai kau hati-hati dengan penduduk Mekah, mereka sangat benci kepada Muhammad, hati-hati. Maka dia ingin bertanya-tanya, dia cari orang yang paling lemah untuk bisa ditanya. Fakultu, akhirnya saya ketemu dengan seorang yang menurut dia lemah, menurut Abu Dzar lemah. Maka Abu Dzar berkata, "Aina hadzal rajul alladzi tad'unahu as-sabi'a?" Mana lelaki itu? Saya ingin ketemu dengan dia. Lelaki yang kalian sebut dia sebagai as-sabi', yaitu orang yang keluar dari adat nenek moyangnya. Fa asyara ilaihi wa qala as-sabi'u. Ternyata orang ini meskipun dia lemah, tapi dia bilang sama teman-temannya, "Ini sabi'." Ini pengikut Muhammad. Abu Dzar salah. Abu Dzar tanya dia, malah dia tunjuk sama teman-temannya, ini orang sama dengan sama Muhammad, sama-sama sabi', keluar dari adat nenek moyangnya. Faqala famala ahlul wadi alayya bikulli madaratin wa azmin. Maka orang-orang yang ada di situ kemudian ambil batu atau pasir dan tulang, kemudian mereka melemparku, subhanallah. Mereka melempar Abu Dzar radhiyallahu anhu. Hatta kharartu maghshiyan alayya, sampai aku jatuh pingsan, dilempar. Fartafa'tu hina irtafa'tu, maka aku pun bangun. Tatkala aku bangun, ka'anni nusubun ahmar, maka aku seakan-akan nusubun ahmar. Nusubun ahmar itu adalah sebutan terhadap berhala yang mereka dahulu orang kafir Quraisy, mereka datang membawa sesembelihan, kemudian mereka sembelihan mereka bukan atas nama Allah, kemudian mereka tumpahkan darahnya di berhala tersebut sehingga berhala tersebut penuh dengan darah. Maka disebut dengan nusubun ahmar, yaitu berhala yang berwarna merah. Kata dia, saya seperti itu. Seperti itu artinya apa? Berlumuran apa? Darah, subhanallah. Baru nanya-nanya sudah kena jotos, ya. Ini baru nanya, mana Muhammad, baru ditanya sudah kena jotos, subhanallah. Padahal dia sudah berusaha cari orang yang lemah. Namun demikianlah, ya. Allah mentakdirkan para sahabat mengalami ujian-ujian yang hebat.
Akhirnya fa'ataitu Zamzama fasharibtu min ma'iha. Saya pun pergi ke Zamzam, saya minum air Zamzam. Wa ghasaltu anni dama, dan saya bersihkan darah dari tubuhku. Wa laqad labistu 30 baina yaumin wa lailah ma kana li ta'amun illa ma'u Zamzam. Kemudian saya tinggal di Masjidil Haram, ya, selama 30 hari, 30 malam. Tidak ada makanan kecuali air Zamzam. Mau minta makan sama siapa? Mau keluar dihajar sama orang-orang, repot. Minta makan nanti ketahuan dipukulin orang. Ya, Abu Dzar cuma di masjid aja minum air Zamzam 30 hari. Fasamintu hatta takassarat ukanu batni. Saya pun gemuk gara-gara minum air Zamzam. Sampai perut saya ada lekukannya, saking gemuknya. Kalau kurus kan enggak ada lekukannya, ya. Jadi ada lekukan di perutnya. Kenapa? Menunjukkan dia agak gemuk. Ma wajadtu ala kabidi sahfatu ju'in, dan sama sekali saya tidak menemukan kelemahan dalam tubuh saya karena kelaparan. Qala fa baina ahlu Makkah fi lailatin qamra idhiyan. Suatu hari tatkala penduduk kota Makkah di malam hari, waktu itu malam bulan purnama, malam yang terang, idzaraballahu ala asmikhati ahli Makkah. Waktu itu mereka semuanya tidur. Allah menutup telinga mereka, mereka tidur. Kebanyakan mereka tidur. Fama yatufu bil baiti ghairu imra'ataini. Ternyata di Mekah, di Ka'bah cuma ada 2 orang perempuan sedang tawaf. Yang lain tidak ada. Biasanya Ka'bah ramai malam itu karena orang pada tidur semuanya, mungkin menjelang subuh, Allah alam bisawab. Intinya ada cuma 2 wanita yang sedang Yang sedang tawaf. Fa'atata alayya, mereka berdua datang kepadaku. Wa huma tad'uwani Isafa wa Nailah, dan mereka berdua ini berdoa kepada Isaf dan Nailah. Saya sudah jelaskan, Isaf dan Nailah adalah 2 patung yang pernah ada di zaman 2 orang, lelaki dan wanita, yang ada di zaman jahiliyah, kemudian melakukan zina. Lantas Allah rubah mereka, Allah mengkutuk mereka jadi patung seperti Sangkuriang, ya. Sangkuriang itu benar atau tidak sih? Allah alam, kita enggak tahu. Intinya dia dikutuk jadi 2 patung. Lama kelamaan ini 2 patung orang pelaku maksiat berzina kok di Ka'bah. Akhirnya berubah jadi apa? Patung. Ternyata lama kelamaan 2 patung ini disembah. Dan ini sangat mungkin. Ada dukun yang mati lama-lama bisa disembah sama orang, itu tidak? Dikasih biar macam-macam ini dulu, hebat orang, ternyata dukun, bajingan dulu bisa jadi disembah. Sama seperti Isaf dan Nailah, dahulu 2 orang yang melakukan zina, akhirnya dikutuk oleh Allah, lama-lama disembah oleh penduduk kota Mekah. Maka siapa? Abu Dzar ngejek mereka. Abu Dzar tidak tahu, mungkin sudah lama dia nunggu, dia jengkel, dia ngejek 2 wanita. Kemudian jengkel mereka menyembah 2 patung ini. Maka kata Abu Dzar, ankihu ahaduhum al-akhar. Sudah nikahkan 2 patung ini saja, ngapain? Jadi dia ngejek, kata dia, sudah nikahkan aja 2 patung ini. Mereka kan berzina, sudah nikahin aja daripada apa? Artinya dia ngejek. Ya sudah, enggak bisa apa-apa, sudah jadi patung. Ya, ini buat 2 wanita ini jengkel, ya. 2 wanita ini jengkel. Fakultu wahnun mithlul khashabah. Ya, kata dia, ini wanita apa seperti ini, ini perkataan agak jorok, intinya dia ngejek. Dia bilang, apa ini patung mau diapain, sudah mau berhubungan dengan patung ini. Patung sudah kayak apa? Kayak kayu, enggak bisa diapa-apain, ya. Intinya akhirnya mereka pun marah karena 2 sembahan mereka diejek. Fantalaqat wal wilan, maka mereka berdua wanita ini pun lari keluar dalam kondisi mencaci maki, ya. Wa taqulani law kana hahuna ahadun min anfarina. Seandainya ada laki-laki sini akan kita laporkan, ya. Namun tidak ada, cuma 2 orang wanita saja. Qala fastaqbalahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar. Tiba-tiba ada Rasulullah sallallahu pergi ke Masjidil Haram. Ketemu dengan 2 wanita tersebut, Rasulullah dan Abu Bakar. Wa huma habitani minal jabal. Keduanya, ya, Rasulullah sallallahu, Abu Bakar turun dari gunung. Faqala ma lakuma. Maka Rasulullah sallallahu berkata kepada, mungkin mereka tidak kenal Nabi karena di dalam kegelapan malam, Rasulullah sallallahu berkata, dan Abu Bakar, ada apa gerangan kalian berdua? Kenapa lari kemudian sambil marah-marah, mencak-mencak? Qalata, 2 wanita ini berkata, as-sabi'u bainal Ka'bah wa astariha. Ada sabi, ada orang yang keluar apa? Dari agama nenek moyangnya di Ka'bah dan di sekitar Ka'bah. Padahal ini pimpinannya sabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Dzar sedang cari Nabi. Ada bahaya orang sabi di situ. Jadi subhanallah, saya katakan, sering saya sampaikan, di antara celaan yang paling sering diucapkan kepada Nabi, gelar sabi. Karena gelar ini artinya orang yang keluar dari adat nenek moyangnya, ini gelar yang paling ampuh untuk membuat orang tidak mau masuk Islam. Kenapa Nabi digelari keluar dari adat nenek moyangnya? Itu perbuatan sangat tercela. Dan orang tidak mau dituduh keluar dari adat nenek moyangnya, orang tidak mau dicela. Kalau dikatakan dukun, penyihir, masih berpikir. Tapi kalau dikatakan ini keluar dari adat nenek moyangnya, tradisi kampungnya, maka orang tidak berani masuk ke agama tersebut. Ya, maka Abu Dzar dituduh dengan sabi. Kemudian
Nabi dan Abu Bakar bertanya, "Ma qala lakuma?" Apa yang Sobi itu berkata kepada kalian berdua? Qala lana kalimatan tamla'ul fam. Dia mengucapkan satu kalimat yang sangat mengerikan, yang menutup mulut ini. Artinya apa? Kalimat ngejek dua Tuhan kita, Isab dan apa? Na'ilah. Akhirnya datanglah, kata Abu Dzar, datanglah Rasulullah SAW dan sahabatnya itu Abu Bakar hatta salam al-hajar. Rasulullah SAW kemudian menyentuh Hajar Aswad, kemudian tawaf bil bait, kemudian salat. Falamma qada salatahu ataituhu. Waktu Rasulullah SAW selesai salat, saya pun mendatanginya. Fa kuntu awwalu man hayyahu bi tahiyatil Islam. Maka aku beri salam kepada Nabi SAW. Aku berkata, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Ini aneh ya. Abu Dzar, orang asing, tiba-tiba beri salam kepada Nabi, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Keselamatan bagi engkau ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, "Waalaikumsalam warahmatullah." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Mimman anta?" Dari mana engkau? Qala min Ghifar, dari Ghifar. Qala fa ahwa bi yadihi fa wada'a ala jabhatihi. Rasulullah SAW begini. Ada apa gerangan? Kata Abu Dzar, "Qultu fi nafsi." Aku berkata dalam diriku, "Kariha anni intamaitu ila Ghifar." Seakan-akan Nabi tidak suka saya dari apa? Ghifar. Saya enggak tahu kenapa sebabnya Nabi bilang apa? Begini, apa karena Ghifar orang musyrikin atau sulit untuk didakwahi? Intinya Rasulullah SAW kayak agak sedih waktu mendengar dia dari apa? Ghifar. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Wa mata kunta hahuna?" Sejak kapan kau di sini? Qultu kuntu hahuna mundu 30 baina lailatin wa yaumin. Sudah 30 hari saya di sini. Kata Rasulullah SAW, "Faman kana yut'imuka?" Siapa yang kasih makan kau? Ini kan orang asing tinggal di Mekah. Siapa yang kasih makan? Harus ada yang kasih makan. Kata dia, "Makan li tu'amun illa ma'u Zamzam." Tidak ada makanan kecuali siapa? Air Zamzam. Makanan enggak ada, cuma minum apa? Air Zamzam. Fasamintu hatta takassarat ukanu batni. Aku pun menjadi gemuk sampai ada lekukan di perutku. Wa ma wajadtu ala kabidi sakhfata ju'in, dan aku tidak merasakan kelemahan akibat kelaparan. Maka Rasulullah SAW berkata, "Innaha mubarakatun." Sungguhnya air Zamzam air yang berkah. "Innaha ta'amu tu'min." Sungguhnya dia adalah air yang bisa mengenyangkan. Dalam riwayat yang lain, "Wa innaha shifa'us suqmin." Dan dia adalah air yang bisa menyembuhkan penyakit. Ya. Kata para ulama, karena air Zamzam mineralnya tinggi sehingga bisa mengenyangkan. Barang siapa yang berniat minum air Zamzam untuk mengenyangkan, dia bisa kenyang. Barang siapa yang minum air Zamzam berniat agar menyembuhkan penyakit, dia bisa sembuh. Rasulullah SAW mengatakan, ya, ma'u Zamzam lima syuriba lahu. Air Zamzam tergantung niat orang yang meminumnya. Dan di antara dalil yang menguatkan hal ini sudah pernah saya sampaikan, kisah Hajar. Hajar waktu ditinggal oleh Nabi di Ka'bah, oleh Nabi Ibrahim suaminya ditinggal di dekat Ka'bah, maka tidak ada makanan yang diminum kecuali air Zamzam. Namun Hajar minum air Zamzam dan bisa menyusui putranya Ismail. Padahal tidak ada makanan. Korma juga tidak ada, cuma air Zamzam. Namun ternyata bisa mengenyangkan Hajar dan bisa mengeluarkan air susunya untuk menyusui Ismail putranya. Dan ini juga dialami oleh Abu Dzar. Maka Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, idzan li fi ta'amihi lailah." Ya Rasulullah, izinkan aku untuk menjamu Abu Dzar. Sudah 30 hari tidak pernah makan ya Rasulullah. Kasih biar saya undang dia makan. Rasulullah sallallahu fa'ala. Kata Rasulullah sallallahu, silakan. Fantalaqa Rasulullah sallallahu Abu Bakar radhiyallahu anhu wa antalaqtu ma'ahuma. Maka kemudian mereka pergi dan aku pun ikut pergi bersama mereka berdua. Hatta fatah Abu Bakrin baban. Kemudian sampai Abu Bakar buka pintunya. Faja'ala yaqbidu lana min zabib Taif. Kemudian Abu Bakar mengambil makanan berupa zabib dari Taif. Ya, anggur dari kota Taif. Faqala Abu Dzar, "Fakana dzalika awwala ta'amin akaltuhu biha." Itu makanan pertama yang saya makan. Sudah 30 hari enggak makan. Falabithu ma labithu, saya pun tinggal situ beberapa lama. Tsumma ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, Rasulullah sallallahu berkata, "Inni qad wujjihtu ila ardi dzati nakhlin." Wahai Abu Dzar, sungguhnya saya telah diarahkan oleh Allah untuk pergi ke suatu negeri yang banyak kormanya. Ini berarti menjelang kemana? Ke hijrah ke kota Madinah. Kata Nabi, saya telah diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke negeri yang banyak kormanya, maksudnya kota Madinah, untuk berhijrah. Wala ahsibuha illa Yasrib, dan menurut saya kota negeri yang banyak kormanya tersebut adalah kota Madinah. Fala anta muballighun anni qaumaka, maukah kau mewakili aku untuk mendakwahi kaummu? La'alla Allah an yanfa'ahum bika wa ya'juraka fihim. Semoga Allah menjadikan engkau bermanfaat bagi kaummu dan Allah memberikan kau pahala jika mereka masuk Islam. Qala Abu Dzar, "Fantalaqtu hatta ataitu akhi Unaisan." Saya pun pulang ke Ghifar, Bani Ghifar, dan saya ketemu dengan saudara saya Unais. Faqala lima sana'ta. Unais berkata, "Apa yang kau lakukan?" Qultu sana'tu anni aslamtu wa saddaqtu. Saya masuk Islam dan saya membenarkan Muhammad. Qala Unais, "Fama bi raqbatun an dinika." Saya tidak benci dengan agamamu.
fa inni qad aslamtu wa saddaqtu. Saya tidak benci dengan Islam, agama yang kau pilih. Saya pun telah masuk Islam dan saya pun membenarkan Muhammad. Tsumma ataita ummana. Kemudian kami pun datang kepada ibu kami. Fama bi raqbatun an dinikuma. Maka ibunya berkata, saya pun tidak benci dengan agama kalian berdua, hai anakku. Fa inni aslamtu wa saddaqtu. Ibunya juga masuk Islam. Fahtamalna hatta ataina qaumana Ghifar. Kami pun datang rame-rame pergi ke kabilah Ghifar. Fa aslama ba'dhum, sebagian mereka masuk Islam, ya, dan sebagian mereka tidak masuk Islam. Para hadirin yang Subhanahu wa taala, ini kisah Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari. Insyaallah pada pertemuan besok kita akan sampaikan tentang kisah Islamnya Umar bin Khattab dan juga Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma wa radhiya anis sahabat ajma'in. Selanjutnya kalau ada yang bertanya saya persilahkan.